Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita telah sampai kepada wa masul farji dan menyentuh farji bibatnil kafi dengan bagian dalam telapak tangan. Min nawaqidil wudu, termasuk perkara-perkara yang membatalkan wudu itu adalah masu farjil adamiyyi, yaitu menyentuh farjinya manusia. Sawaun kana min nafsihi, baik adanya farji yang disentuh itu dari dirinya sendiri, au min ghairihi atau selain dirinya, min dzakarin dari laki-laki, au untha atau dari perempuan, min saghirin dari anak kecil, au kabirin atau orang dewasa, min hayyin daripada orang yang hidup, au mayyitin atau daripada orang yang mati. Kubulan kanal malmus au duburan, baik yang disentuh itu kubul atau dubur. Lisidqil farji, karena benarnya makna farji, alal kul atas itu semua. Jadi termasuk perkara yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh farji manusia, farjul adamiyyi, yaitu menyentuh farjinya manusia. Artinya kalau yang disentuh itu adalah farjinya selain manusia, misalnya farjinya hewan, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, sama saja apakah yang disentuh itu adalah farjinya sendiri atau yang disentuh adalah farjinya orang lain, itu tetap membatalkan wudu. Baik yang disentuh itu adalah farji laki-laki atau farjinya perempuan, kemudian farjinya anak yang masih kecil atau orang yang sudah dewasa, baik farjinya yang disentuh itu adalah orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Itu semua membatalkan wudu. Nah, apakah yang membatalkan wudu itu hanya menyentuh kubul saja, yaitu lubang bagian depan saja, dzakar saja? Jawabannya enggak. Menyentuh dubur pun itu juga bisa membatalkan wudu. Kemudian wa massu dzakaril maqtu'i, adapun menyentuh dzakar yang terpotong, dzakar sudah terpotong kemudian disentuh, wal asyali dan menyentuh dzakar yang sudah lumpuh, wal lamsu bil yad dan adapun menyentuh dengan tangan asyalai yang sudah lumpuh, itu naqidun aidan, itu membatalkan wudu juga, ala rajih menurut pendapat yang kuat. Jadi menyentuh dzakar yang sudah terpotong atau menyentuh dzakarnya tadi itu sudah enggak berfungsi, yaitu menyentuh dzakar yang sudah enggak berfungsi, atau menyentuh dzakarnya tadi itu dengan tangan yang sudah lumpuh. Jadi menyentuhnya tadi dengan tangan yang lumpuh, maka ini semua juga membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih. Walau masaha lamasa bi usbu'in zaidatin. Walau lamasa, seandainya seorang menyentuh bi usbu'in zaidatin dengan jari tambahan. Ingkanat alastiwa'il asabi, jika jari tambahan tadi itu atas kesempurnaan jari-jari, maka naqadat, maka jari tambahan tadi itu membatalkan wudu. Wa illa, kalau jari tambahan tadi itu tidak sempurna, fala, maka tidak membatalkan wudu, ala rajih menurut pendapat yang rajih.
Jadi misalnya jari kita itu kan ada 5. Kemudian tumbuh satu jari lagi. Nah, kalau satu jari yang tumbuh tadi itu tumbuhnya secara sempurna, besarnya seperti jari-jari yang lainnya, besar dan panjangnya itu seperti jari-jari yang lainnya, maka menyentuh farji dengan jari tambahan tadi itu naqadat, bisa membatalkan wudhu. Tetapi kalau jari tambahan tadi itu hanya tumbuh kecil, nggak sama dengan jari-jari yang lainnya, maka menyentuh dengan jari tambahan tersebut itu nggak membatalkan wudhu. Nah, kata beliau, wahadha kulluh, dan ini semua itu fil lamsi, di dalam menyentuh bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Fa in massah, jika seorang menyentuh bidhahril kafi, dengan zahirnya kafi, yaitu bagian luarnya telapak tangan, fala, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi menyentuh farji yang bisa membatalkan wudhu itu ketika menyentuhnya tadi dengan bagian dalam telapak tangan. Tetapi kalau menyentuh farjinya tadi itu dengan zahirnya telapak tangan, maka tidak membatalkan wudhu. Wakadha, begitu juga tidak membatalkan wudhu idza masa, apabila seorang menyentuh biharfil kaffi, yaitu dengan pinggiran telapak tangan. Seorang menyentuh dzakar atau farji dengan pinggiran telapak tangan, itu enggak membatalkan wudhu. Atau menyentuhnya tadi biru usil aswabi, yaitu dengan ujung-ujung jari, itu juga enggak membatalkan wudhu. Bima, atau menyentuhnya tadi bima dengan sela-sela bainahuma, antara jari-jari, fala yantaqidu wuduhu, maka tidak batallah wudunya. Jadi kalau menyentuh farjinya tadi itu dengan pinggiran telapak tangan atau dengan ujung-ujung jari kita sentuhkan kepada dzakar, kepada farji, atau menyentuhnya tadi itu dengan sela-sela jari, maka itu enggak membatalkan wudhu. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa qala al-imamu Ahmadu, dan telah berkata Imam Ahmad. Beliau mengatakan tantaqidut thaharah, bersuci itu menjadi batal bil lamsi, dengan menyentuh farji, bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan, wa zahiriha, dan dengan zahirnya telapak tangan. Kenapa? Alasannya li itlaqil masi fil akhbar, yaitu karena mutlaknya lafal lamsi, menyentuh, fil akhbar, di dalam hadis-hadis, yaitu karena menyentuhnya tadi itu enggak dibatasi apakah dengan bagian dalam telapak tangan atau dengan bagian luar telapak tangan. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasannya menyentuh farji, baik itu dengan telapak tangan, bagian dalam telapak tangan, atau dengan bagian luar telapak tangan, itu semuanya membatalkan wudhu secara mutlak. Ini menurut Imam Ahmad. Waradda Syafi'iyyu dzalika wallahu a'lam. Nah, ini saja dulu mungkin yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.